Ini dia detik-detik yang sangat menegangkan. Seekor induk jerapah sedang berjuang keras untuk melahirkan anaknya. Ayo yang kuat, Sob. Kamu pasti bisa. Akhirnya, setelah mengandung selama 12 bulan dan 4 jam proses persalinan, si bayi jerapah lahir dengan selamat ke dunia. Otan jadi terharu. Nah, ini dia si anak jerapah tadi, teman. Namanya Azanti. Wah, keren ya, kayak nama artis ibu kota. Dan ini induknya, Ashari. Ia menjadi penghuni baru Taman Safari Prigen, Jawa Timur. Teman di rumah pasti tahu kalau si jerapah punya leher yang panjang. Nah, lehernya yang panjang ini mereka manfaatkan untuk menggapai daun-daun yang berada tinggi di atas pohon. Kalau Otan sih harus capek-capek manjat. Tapi dengan leher yang panjang, tak membutuhkan banyak usaha untuk menggapai sesuatu di ketinggian. Kermaks! Kamera rock action. Oke. Iseng banget deh kalian. Bolang ada-ada aja deh. Pakai ikut-ikutan paman kameramen segala. Cuma yang ini dibuatnya dari bambu dan kayu. Pura-pura gitu deh. Teman-teman di rumah tahu gak nama alat yang dipakai ini? Yap, namanya jeep. Atau lebih tepatnya, porta jeep. Ada juga yang menyebutnya kren penggerak. Alat ini menyerupai leher jerapah yang panjang. Dengan memakai jeep, para juru kamera bisa mengambil sudut gambar yang tinggi ataupun rendah yang sulit dijangkau jika dipegang dengan tangan kosong. Alat ini juga mendukung pergerakan kamera ke arah vertikal alias tegak lurus ke atas. Stop, oke, cukup bagus. Ngapain kamu, Lang? Ikutin kakak lah. Mau jadi kameramen? Iya. Bagus. Tuh lihat, ada yang sebesar ini juga. Kalau yang ini dinamakan Jimmy Jeep. Cakep. Kalau pakai alat ini, gambarnya jadi terlihat wow. Jeep kamera sudah mulai digunakan untuk pembuatan film sejak tahun 1935 loh. Dan sekarang lebih banyak lagi bentuk dan kekhususannya. Wah, sepertinya kamu gak rela banget ya kalau ada makanan yang mubazir. Kamu sampai bela-belain makan daun yang di tanah. Padahal teman, untuk mengambil makanan yang ada di bawah, si jerapah butuh usaha keras loh. Ia harus melebarkan posisi kakinya seperti ini. Tentunya hal itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang lama, sebab akan membuat jerapah tidak nyaman. Demi makanan, apapun akan dilakukan ya sob. Sobat leher panjang ini juga menginspirasi manusia untuk membuat alat-alat canggih loh. Salah satunya alat keselamatan ini. Yap, alat ini biasa dipakai oleh regu pemadam kebakaran. Tentu saja tidak hanya butuh keberanian dan tekad baja. Para petugas pemadam kebakaran butuh ditunjang oleh alat-alat yang memadai supaya aman dari kobaran api. Kayak truk fire ladder ini nih. Mobil ini dibuat khusus untuk memadamkan kebakaran di tempat yang tinggi. Terinspirasi dari jerapah yang mampu menggapai makanan di tempat tinggi, mobil pemadam kebakaran ini juga mampu memadamkan api di tempat tinggi, seperti misalnya gedung pencakar langit. Tangganya saja bisa mencapai ketinggian hingga 60 meter. Wih, kalau ini sih setara dengan gedung 20 lantai. Keren maksimal. Ada yang bikin Otan jadi salfok alias salah fokus nih. Bulu matanya itu loh, kalau kata Tante Syahrini sangat cetar badai membahana, iya kan? Nah, bukan hanya lehernya yang panjang, ternyata si jerapah juga
juga dijuluki sebagai hewan bermata cantik. Wah, keren ya. Selain cantik, kira-kira keistimewaan bulu mata si jerapah ini apa ya? Otan mau tanya sama Pak Dokter kalau begitu. Bulu matanya itu berguna untuk melindungi mata dari tetesan embun sewaktu dia makan dahan di ranting, seperti itu. Terus selain itu untuk menfilter atau menyaring sinar matahari yang masuk ke dalam bola mata. Selain itu juga matanya juga menghasilkan sedikit seperti minyak. Itu gunanya untuk mencegah agar kelopak matanya tidak saling menempel. Oh, jadi rupanya bulu mata si jerapah selain cantik juga anti kelilipan ya? Baiklah, terima kasih penjelasan ya Pak Dokter. Cantik-cantik banget sih kakak-kakak ini. Yang satu ini sih nggak boleh ketinggalan nih bagi para perempuan saat mempercantik diri. Selain menggunakan make up, ini dia si bulu mata palsu. Penambahan bulu mata akan menimbulkan kesan anggun dan menarik untuk dilihat. Tuh, cantik kan? Gak kalah cakep deh sama sobat Otan si jerapah. Di Purbalingga, Jawa Tengah, ada loh tempat produksi bulu mata palsu. Produknya dipasarkan hingga ke luar negeri dan juga digunakan oleh para selebriti nasional papan atas. Nih dia bahan utama pembuatan bulu mata palsunya. Rambut-rambut sisa yang sudah melalui proses pemilihan. Untuk menjadi bulu mata palsu yang cantik, rambut-rambut sisa ini akan diikat dan dilem agar menyatu. Disetrika agar lurus, diikat pada paralon agar menjadi lentik seperti ini, dipanggang agar menjadi kaku, dan juga dibentuk serta digunting mengikuti pola yang sudah ada. Pola yang tersedia di pabrik ini jumlahnya sudah lebih dari 2000 pola. Perbedaannya pun sangat detail. Berbeda 1 mm saja sudah termasuk dalam pola yang berbeda. Wow! Kemudian, bulu mata palsunya tinggal dikemas deh. Tiap bulu mata ditempelkan pada tempat yang namanya platform ini. Setelah lolos uji kualitas, bulu mata palsu ini siap dipasarkan. Bulu mata palsu ini dijual mulai dari harga 50.000 hingga 5 juta. Tuh, ada juga kok yang terjangkau kantong kita. Ngomong-ngomong soal leher panjang, teman di rumah tahu nggak apa saja hewan yang berleher panjang selain jerapah? Otan kasih kode ya, huruf depannya A. Yap, betul, angsa. Angsa juga disebut soang. Kalau ingat sobat Otan yang satu ini, terbayang kan sama seseorangnya? Serem ya, selain kuat, paruhnya memiliki gerigi seperti ini. Angsa adalah hewan omnivora. Ia memakan tumbuhan dan juga hewan. Lehernya yang panjang membantunya untuk mencari makan berupa ikan-ikan kecil, udang-udangan, ataupun akar tumbuhan yang lunak. Kenali nih sobat Otan satu lagi. Ia masih berkerabat dengan burung unta yang berleher panjang. Tapi bedanya, ia berasal dari Amerika Selatan, sementara burung unta berasal dari Afrika. Burung rea banyak tersebar di Amerika Selatan, tepatnya di sekitar Peru, Argentina, Bolivia, Brazil, Uruguay, dan juga Paraguay. Mereka hidup di hutan-hutan dataran tinggi. Bentuk kedua burung yang tak dapat terbang ini mirip, tapi ukuran burung rea sedikit lebih kecil dibandingkan dengan burung unta. Tingginya hanya sekitar 170 cm. Ya, hampir setinggi rata-rata pria dewasa deh. Kalau si cantik berleher panjang ini kalian pasti kenal dong. Yap, dia adalah burung flamingo yang menawan.
Flamingo berasal dari kata flamenco yang berarti warna api. Warnanya memang kemerahan seperti api. Burung flamingo hidup dalam kawanan. Jumlah anggota kawanannya bahkan bisa mencapai ribuan loh. Banyak banget kan? Wih, Otan gak salah lihat nih. Ternyata ruami banget ya. Pantas aja kalau Shibuya Crossing di kota Tokyo, Jepang ini disebut sebagai tempat penyeberangan tersibuk di dunia. Bayangkan saja teman, setiap harinya ada lebih dari 1 juta orang yang melintas, atau sekitar 20.000 orang akan bersamaan menyeberang dari 5 arah berbeda. Hebatnya, meski banyak orang yang menyeberang dan dilakukan dengan cepat, penyeberangan tetap teratur dan gak ada pejalan kaki yang saling bertabrakan. Cakep! Oh iya, kalau ada 5 persimpangan di Shibuya Crossing, itu berarti ada 5 zebra cross yang melintang di sini. Teman di rumah pasti sudah hafal banget kan sama marka yang satu ini? Hampir setiap negara pasti ada zebra cross teman. Tapi teman-teman tahu nggak? Sebelum berwarna hitam dan putih, marka penyeberangan jalan itu berwarna kuning dan biru. Baru pada tahun 1951, zebra cross paduan warna hitam dan putih dipakai pertama kali di Inggris. Perubahan warna tersebut karena paduan hitam dan putih terbukti bisa lebih terlihat jelas oleh para penyeberang teman. Nah, sesuai namanya, zebra cross diambil dari nama sobat Otan yang super menawan ini. Sob, waktunya kamu unjuk gigi nih. Sobat Otan ini memang hidupnya berkelompok begini teman. Ia juga masih satu keluarga dengan kuda loh. Nama keluarganya yaitu Equidae. Meski satu keluarga, keduanya tidak bisa disamakan. Terlebih dalam hal angkut mengangkut. Kalau kuda bisa menjadi sarana angkut dan transportasi, si zebra justru sebaliknya. Si belang ini rupanya nggak kuat untuk menahan berat di punggungnya. Apa ya penyebabnya? Otan mau tanya Bu Dokter saja deh. Jika dilihat dari struktur tulangnya, sama saja sebenarnya antara zebra dan kuda hampir mirip, tetapi perbedaannya kalau zebra jauh struktur tulangnya lebih rapuh dibandingkan dengan kuda. Dan kalau dilihat dari struktur badannya, zebra memiliki perut yang besar dibandingkan dengan kuda. Jadi lebih sulit pemasangan sedel di zebra dibandingkan dengan kuda. Kali manfaat bagi si zebra. Salah satu hasil penelitian tahun 2021 menyebutkan kalau warna hitam putih pada tubuh zebra bisa mencegah lalat dan serangga lain hinggap di tubuhnya loh. Jadi pantulan cahaya dari corak tubuh zebra bisa membuat bingung lalat yang terbang. Awalnya ingin hinggap di tubuh zebra, malah gagal mendarat. Oh iya teman-teman, kalian perhatikan nggak? Dari tadi ekor si belang ini nggak pernah berhenti gerak deh. Wush, wush, kibas terus. Otan sampai hampir terhempas nih. Kalau masih ada aja lalat dan serangga yang bandel untuk mendekat, kibasan ekor inilah jadi senjatanya. Kibasan ekor zebra juga berfungsi untuk mengusir lalat atau serangga lainnya yang hendak menggigit. Ternyata fungsi gerakan ekor ini juga berlaku untuk hewan mamalia lainnya, seperti sapi, kuda, gajah loh.
goyang kanan, goyang kiri. Loh, kok Otan jadi teringat sama es goyang sih? Itu loh, es yang dibikin di gerobak yang digoyangkan. Kalau anak generasi 80-an dan 90-an pasti tahu, karena ini jajanan favoritnya mereka. Beda sama anak zaman now, sang pengabdi boba. Untuk bikin es goyang, butuh campuran es batu, garam, dan air. Dan tentu saja adonan es yang dimasukkan ke dalam cetakan. Nah, supaya adonan es bisa membeku, butuh suhu di bawah 0 derajat Celcius. Sementara suhu es batu hanya 0 derajat Celcius. Makanya garam digunakan untuk mencairkan es batu, sehingga terbentuk larutan garam. Nah, suhu larutan garam ini akan turun di bawah 0 derajat Celcius, yang berarti dapat membekukan adonan es goyang ini. Dengan digoyang begini, proses pendinginan jadi lebih cepat dan merata, teman. Setelah 15 menit digoyang, esnya sudah jadi deh. Wah, pilihan rasanya beragam nih. Otan jadi bingung mau pilih yang mana. Rasa pisang ada nggak ya? Yang berwarna hitam dan putih nggak cuma zebra. Alat musik yang satu ini juga identik dengan warna hitam dan putih. Apalagi kalau bukan bagian tuts piano. Tuh, piano yang sudah selesai dibuat sedang diuji kualitasnya. Dengan 88 jari karet, semua tuts piano ditekan sebanyak 200.000 kali selama 1 jam. Ini untuk mengetahui kemampuan tuts dan cari tahu kalau ada tuts yang bergeser posisinya. Cakep! Yang ini pasti lolos uji deh. Salah satu mahakarya Jerman dalam seni musik, piano Steinway ini 85%-nya terbuat dari kayu. Hanya kayu berkualitas saja yang dipakai untuk membuat piano ini, seperti kayu maple dan cemara sitka. Sebelum digunakan, kayu-kayu ini disimpan dalam gudang selama lebih dari 1 tahun, lalu dikeringkan sampai kadar airnya berkurang. Sobat Otan Sirayap gak akan berani deh dekat-dekat sama kayu ini. Kalau sudah kering, kayu siap dibentuk menjadi lapisan seperti ini. Namanya rim. Nah, rim ini nantinya akan jadi bagian tepi piano. Bagian yang gak kalah penting dalam pembuatan piano adalah soundboard atau papan suara, yang berfungsi membuat suara piano menjadi kuat. Sebelum papan suara diletakkan ke dalam perut piano, tempelkan bridge secara vertikal di permukaan papan suara. Lalu gabungkan papan suara, bridge, dan plat besi ke dalam rim. Selanjutnya pasang senarnya. Jangan sampai ada bagian yang terlewat nih. Semuanya harus masuk ke dalam perut piano. Nah, jangan lupa juga untuk mengukur kedalaman tuts piano, supaya lebih nyaman menekan tuts saat bermain piano nanti. Cakep!